Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya damai sejahtera Allah melimpah dalam hati dan hidup saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah berdoa. Terpuji termulia Engkau Allah kami, pencipta langit dan bumi. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami dapat memahaminya. Demi nama Yesus, amin. Firman Tuhan Mazmur 104 ayat 31 dilanjutkan ayat 33 sampai 35. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Tema kita, Tuhan bersukacita atas ciptaannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Mazmur yang menjadi nas renungan kita adalah Mazmur yang menolong kita untuk memperhatikan tatanan alam semesta sebagai karya Tuhan yang besar, ajaib dan mulia. Karena itu, kita tetap diajak untuk memandang ciptaan Tuhan dan memaknainya sebagai karya Tuhan yang besar. Saudara-saudaraku, keindahan alam semesta membuat kita terkagum-kagum karena alam raya diciptakan Tuhan dengan sangat teliti, rinci, teratur, dan harmoni. Tuhan juga menaruh berbagai hukum dalam alam semesta. Sepatutnya kondisi tersebut membuat manusia merasa nyaman dan sukacita hidup di dunia. Seperti pemazmur mensyukuri karya ciptaan Tuhan dengan kalimat, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku." Saudara-saudaraku, ungkapan hati ini dilandasi pemazmur dengan pemahaman bahwa Tuhan yang berpakaian keagungan dan semarak adalah besar dan mulia. Banyak karya ajaib tercipta dari kebijaksanaan Tuhan. Selain mulia, Tuhan itu juga perkasa dan dahsyat. Pandangannya membuat bumi bergetar. Sentuhannya membuat gunung-gunung berasap. Semua itu adalah gambaran betapa Tuhan berkuasa atas segala sesuatu dalam alam semesta. Memahami kebesaran, keperkasaan, kemuliaan, dan kedahsyatan Tuhan membuat pemazmur merendahkan dirinya. Tak ada kata-kata yang dapat diucapkan selain puji-pujian untuk kemuliaan Tuhan, sebab pemazmur berharap bahwa pujiannya yang tulus dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan pemazmur juga bertekad untuk mengisi seluruh hidupnya dengan bermazmur bagi Tuhan. Dan ia berharap bahwa segala hal yang direnungkan, diungkapkan dalam mazmur ini akan kedengaran manis bagi Tuhan. Pemazmur menyadari bahwa orang fasik, orang-orang yang tidak mau mengenal dan beribadah kepada Tuhan, dan orang berdosa tidak akan bertahan di hadapan Allah. Saudara-saudaraku, dalam tema kita, Tuhan bersukacita atas ciptaan. Di tengah-tengah perjuangan kita di dunia ini, kita sering lupa menyadari bahwa alam semesta ini diciptakan begitu indah oleh Tuhan. Bintang-bintang berkelip, bulan purnama,
langit biru diselimuti awan putih, rumputan hijau dengan bunga warna-warni. Semua sangat indah untuk bisa kita nikmati. Tapi karena kesibukan dan berbagai tekanan hidup membuat kita jarang mempunyai waktu untuk bisa menikmati ciptaan Tuhan yang indah itu semua. Kita seringkali terlalu sibuk kepada permasalahan hidup kita. Kita lebih banyak berkeluh kesah dan mengira Tuhan berlama-lama untuk melakukan sesuatu. Padahal jika kita mau mengambil waktu sebentar untuk melihat sekeliling kita, maka kita akan menyadari bahwa Tuhan sebenarnya telah melakukan begitu banyak yang indah bagi kita. Seperti keindahan alam yang telah diciptakannya ini, yang luar biasa. Oleh karena itu, seharusnya kita bersyukur. Saudara-saudaraku, Daud adalah pribadi yang mengagumi keindahan alam yang tersaji. Inilah yang terungkap lewat Mazmur 104, terkhusus yang menjadi renungan kita. Rasanya itu Daud sedang mengalami bagaimana terungkap dalam Mazmur ini. Dia menggambarkan keindahan alam ciptaan Tuhan dengan sangat puitis. Alam yang indah jelas merupakan karya Tuhan, sebuah bukti keilahian Tuhan yang dapat kita saksikan dengan amat sangat nyata. Saudara-saudaraku, oleh karena itu Daud memuji Tuhan. Di ayat 31 dia katakan, biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Jadi saudara-saudaraku, biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatannya lewat ciptaannya. Ini kata Daud. Tapi kalau kita melihat apa yang terjadi akhir-akhir ini, rasanya tidak akan bisa membuat Tuhan tetap bersuka cita lewat ciptaannya. Sebab kita melihat bagaimana manusia terus saja merusak kelestarian lingkungan. Seperti misalnya membuang sampah dengan sembarangan, sungai-sungai yang tercemar limbah industri, dan buangan dari rumah-rumah pemukiman penduduk, asap yang keluar dari knalpot kendaraan dan pabrik-pabrik, penebangan kayu yang sangat liar di hutan-hutan. Semua itu merusak segala keindahan yang Tuhan sediakan bagi kita. Kerusakan lingkungan membuat dunia ini semakin lama semakin hancur. Manusia yang diciptakan Allah secara istimewa ternyata tidak menghargai dan mensyukuri karya penciptanya. Mereka membuang dan mengabaikan apa yang telah Tuhan ciptakan dengan sangat baik. Selain merusak lingkungan, menghancurkan ekosistem dan lain-lain, manusia pun masih sanggup saling membinasakan satu sama lain. Padahal semua manusia diciptakan oleh Tuhan dan sama berharganya di matanya. Tapi di mata sesama manusia, nyawa sepertinya tidaklah penting. Letaknya masih sangat jauh di bawah ego dan kepentingan diri sendiri. Tuhan sudah begitu baik dengan menganugerahkan keselamatan kepada kita lewat Kristus. Tapi kita begitu sulit untuk sekedar menghargai kebaikannya. Jadi jika semua ini terjadi, bagaimanakah Tuhan bisa bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya? Atau bagaimanakah Tuhan bisa bersuka cita karena ciptaannya? Saudara-saudaraku, segala yang ada di alam semesta merupakan ciptaan Tuhan yang luar biasa indahnya.
Itu adalah anugerah yang amat besar yang telah disediakannya sebelum manusia diciptakan oleh Allah, agar ketika manusia hadir, keindahan itu bisa dinikmati secara langsung. Tuhan menyatakan bahwa apa yang Dia ciptakan adalah baik. Tatanan semua yang telah diciptakannya, semua baik. Tanaman, pohon-pohon berbuah, tunas-tunas muda diciptakan dengan baik. Matahari, bulan, dan bintang cakrawala semua diciptakan Tuhan dengan baik. Segala jenis hewan, baik burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, dan hewan-hewan darat semua Tuhan ciptakan dengan baik. Dikatakan bahwa bumi beserta segala isinya adalah milik Tuhan. Tapi otoritas untuk menguasai diberikan kepada kita manusia. Menguasai bukanlah berarti bahwa kita boleh bertindak semena-mena dan merusak seenaknya. Tapi harusnya justru sebaliknya. Kita diminta untuk menjaga dan melestarikan alam dan lingkungan hidup. Tuhan telah menitipkan itu semua kepada kita. Idealnya lah kita bersyukur. Idealnya lah kita bersuka cita bersama-sama dengan Tuhan, menikmati segala keindahan itu. Tapi apakah kita sudah melakukannya? Inilah pertanyaan kepada kita. Apakah Tuhan bersuka cita atas ciptaannya, termasuk dari cara hidup kita? Apakah Tuhan masih bersuka cita melihat kehidupan kita? Saudara-saudaraku, kita bersyukur jika hari ini masih bisa melihat alam yang indah, baik yang kita lihat langsung atau kita melihatnya melalui media-media yang ada, baik itu yang kita lihat dari televisi, baik juga dari seluruh alat-alat komunikasi yang membantu kita bisa melihat segala ciptaan Tuhan di belahan bumi yang manapun. Apakah kita telah menjadi orang-orang yang bersyukur atas segala ciptaan Tuhan yang ada ini? Oleh karena itu kita harus merenungkan, apakah anak cucu kita kelak masih bisa menyaksikannya? Karena Tuhan menitipkan miliknya kepada kita untuk dikelola, dijaga, dilestarikan, dan dikembangkan. Jika kita mau melakukannya, di sanalah Allah akan bersuka cita melihat seluruh ciptaannya di muka bumi ini dapat saling bekerja sama dalam menghormati hasil karyanya yang agung. Jika kita melihat sekeliling kita hari ini dan masih mendapati sesuatu yang indah, bersyukurlah untuk itu. Dan mari kita jaga bersama-sama agar anak cucu kita kelak masih bisa menyaksikan keindahan seperti yang kita lihat saat ini. Sekali lagi saudara-saudaraku, alam yang indah merupakan milik Tuhan yang dititipkan kepada kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah dilawat oleh firman-Mu. Roh Kudus-Mu mampukan kami terus untuk merawat, menjaga alam ciptaan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, amin. Shalom saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.